Baik, selamat pagi. Saya ucapkan juga kepada adik-adik mahasiswa peserta pembekalan UKTTK Regional 1. Saya menyapa teman-teman yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di live streaming YouTube. Dan langsung saja kita masuk ke materi pertama. Saya akan mengundang Pak Roseno untuk membawakan materi mengenai review UKTTK. Sebelumnya saya akan membacakan dulu CV dari Pak Roseno. Pak Roseno tempat tanggal lahirnya Bandung 1 Juli 1900 sekian begitu ya Pak Seno. Ya, kemudian dirahasiakan. Alhamdulillah. Pak Roseno dari Semat 6 Bandung, lulus tahun 92. Jadi teman-teman mahasiswa bisa menghitung kurang lebih. Oke. Kemudian S1 ITB lulus tahun 1997, apoteker di STFB lulus tahun 2008, kemudian S2 ITB di tahun 2015. Riwayat pekerjaan, pernah bekerja di PT Sevier Indonesia sebagai medical representatif, kemudian pernah di Puskesmas dan Kota Bandung, dan di Dinas Kesehatan Kota Bandung 2008 sampai 2012, dan saat ini mengajar di Poltekkes Kemenkes Bandung dari 2012 hingga sekarang, mengampu beberapa mata kuliah, farmakologi, anatomi fisiologi, patofisiologi, dan beberapa mata kuliah lainnya. Kita langsung saja. Oh ya, satu lagi yang belum saya bacakan, Pak Roseno terlibat dalam organisasi APDFI di bagian tim pendidikan dan IBA nasional. Ya, banyak hal yang dikerjakan oleh Pak Roseno di APDFI, dan langsung saja kita menuju Pak Roseno selama 1 jam ke depan. Apakah ada sesi tanya jawab? Enggak Pak, nanti disampaikan. Silakan Pak Roseno. Oke. Terima kasih. Oke, saya izin share. Bu. Oke, Bu Yovita, terima kasih. Usia tanggal lahir saya nggak diumumin ya, asik ya. Jadi saya serasa muda lagi nih Bu Yov. Dihilangkan usianya. Dihilangkan. Tapi bisa ngitung, lulusnya 92 gitu. Ya, suruh ngitung ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ini adik-adik atau teman-teman mungkin ya. Kalau saya sebut ke adik-adik yang sudah lulus, teman-teman seperti ini. Saya akan bicara tentang apa sih uji kompetensi ya, izin Bu Yovita. Nah, alhamdulillah Pak Pri, saya baru dapat laporan dari Bu Widi, ternyata dari 2.500 yang kemarin kita verifikasi data, itu ada sekitar 2.200 yang ikut bergabung Bu Yovita di acara ini. Ya, jadi hampir sekitar 98% itu ikut di sini, ya ada yang di link YouTube dan sebagainya. Ya teman-teman, ini ada sesuatu yang menakutkan yang akan Oktober kita hadapi ya. Jadi saya udah di beberapa tempat udah keliling-keliling pada, wah ini udah sumatif seperti apa, prosesnya seperti apa yang terjadi. Ya di Medan, kemudian di Makassar, di Mataram, sama ya kemarin juga di Banjarmasin juga. Intinya mereka mempersiapkan sebaik-baiknya. Nah, ini juga jadi ketakutan ya bagi saya selaku pengurus di Regional 1 bersama dengan Pak Pri dan teman-teman, bagaimana ini mempersiapkan atau mensiasati untuk yang Regional 1 tadi agar tingkat kelulusannya itu ya minimal sampai ke 80% atau 90% itu lulus semua ya, seperti ini. Nah, oke, sebelum kita memberikan materi dari teman-teman dosen yang ada di Regional 1, kita buka dulu yuk ya, apa itu UKTTK itu seperti apa, lalu apa yang harus kita persiapkan. Nah, ini yang saya tekankan itu, apa yang harus kita persiapkan selaku mahasiswa ya, selaku dosen yang ada di sini. Oke, kompetensi sendiri adalah suatu kemampuan ya, kalau kita bicara ya, kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang tenaga kesehatan. Nah, ini yang diukur adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya untuk menjalankan praktiknya. Jadi yang disebut kompetensi. Sementara uji kompetensi itu adalah suatu proses pengukurannya. Nah, ini terutama bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan. Nah, ini. Nah, dasar hukumnya ini Bapak Ibu ya, dari Undang-Undang Nakes 36 dikatakan bahwa mahasiswa bidang kesehatan ya di masa pendidikan vokasi dan profesi ya. Jadi vokasi itu adalah ranahnya D3 dan profesi yaitu apoteker harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Nah, siapa yang menyelenggarakan adalah perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini bergabung dalam satu lingkup atau wadah yang disebut APDFI ya.
Nah, ini bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga tersertifikasi, ya. Makanya dilakukan namanya uji kompetensi. Nah, ini yang sesuatu yang membuat kita was-was itu di tahun 2021, wah udah sumatif. Nah, mau nggak mau pasti akan terjadi ya, nih teman-teman yang di bawah, pasti akan sampai sumatif itu pasti akan terjadi. Karena di aturan akreditasi ya sudah ada namanya kriteria atau 9 kriteria. Di situ ada nilai ya, nilai kelulusan uji kompetensi. Nah, ini yang bergerak tuh bukan hanya teman-teman mahasiswa, dosen juga semua sedang mempersiapkan ya supaya kelulusan di institusi ini lulus 100% semua ya. Ya lulus 100% seperti ini. Nah, buat apa sih dilakukan uji kompetensi ini? Sebenarnya banyak sekali tujuannya. Satu, agar nih lulusan itu memenuhi yang disebut standar kompetensi kerja, ya standar kompetensi kerja. Karena ketika sudah kerja ya tadi TTK harus bisa di pelayanan, TTK harus bisa di proses produksi, ya TTK harus pintar ketika dia memberikan atau melakukan kegiatan distribusi. Itu yang dominannya. Kemudian teman-teman ya tadi, nah memastikan calon tenaga kesehatan itu ya yang telah dididik di perguruan tinggi ini ya tadi memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi sebenarnya diurai dari standar kompetensi kerja. Nah, standar kompetensi kerja itu akan diurutkan atau diuraikan menjadi standar kompetensi yang ini menjadi acuan bagi institusi pendidikan dalam memberikan pengajaran. Ya, kemudian nah ini teman-teman ya. Ini kedepannya pasti akan seperti ini, ya menjadi exit exam namanya. Ya, lulus dari suatu institusi. Ya, tapi untung alhamdulillah kita masih dalam bentuk sumatif. Nah, kemudian, yang terpenting dari uji kompetensi ini adalah menjadi umpan balik, ya, apakah proses pembelajaran yang dilakukan oleh institusi pendidikan ini sudah baik. Nah, ini ada yang disebut evaluasi diri ya di sini. Nah, maksud saya gini, teman-teman nih, ya, ada yang dari Poltekkes Kemenkes Bandung, Poltekkes Tasik, ya, ada dari UBK, ya, ada dari Piksi Ganesha, dan ada 27 institusi lain. Kalian itu begitu entar mengikuti ujian, itu akan dapat rapotnya, ada nilainya di sana. Nah, nilai itu sebenarnya menjadi citra diri dari institusi, ya. Makanya teman-teman siapkan sebaik-baiknya, belajar sebaik-baiknya, karena ini akan menyangkut institusi ya kalian semua di sini, ya. Dan ini akan menjadi evaluasi proses pembelajaran, ya. Dan yang terakhir, kenapa harus uji kompetensi? Karena harus ada namanya standarisasi tenaga kesehatan, nakes ya. Jadi kalau kalian ntar kerja di Papua, kerja di Aceh, ya kualitasnya itu sama, ya kualitasnya sama. Dimanapun kalian lulusannya, tetapi begitu kerja di satu institusi itu bisa semua melakukannya, bisa meracik obat, bisa membaca resep, bisa di dalam proses produksi, bisa proses evaluasi. Ini seperti ini. Ya, makanya dilakukan namanya juga uji kompetensi. Nah, teman-teman kita lihat sih bagaimana sih proses uji kompetensi, kita bongkar ya di dalamnya. Nah, secara garis besar uji kompetensi itu melibatkan dua sistem ya. Ada yang disebut tim materi uji, yang sebelah kiri saya. Ada yang manajemen uji. Nah, manajemen uji ya ini adalah mempersiapkan peserta uji ya. Jadi entar kalian diminta oleh dosen di institusi untuk mengumpulkan data-data atau berkas ya di situ. Lalu ada diverifikasi data tadi. Nah, diverifikasi data itu entar akan ditempatkan. Ya, kalian akan diuji di mana? Nah, tempatnya di mana? Nah, ini di manajemen uji akan diberikan seperti ini. Lalu akan dilakukan atau ya tadi udah ditempatkan ujiannya di mana, lokasi tempat ujian di mana, akan dibuatkan kartu peserta di sana. Ya. Nah, baru proses jalannya ujian berlangsung. Ini tim manajemen uji. Lalu di sebelah kiri ini adalah yang disebut tim materi uji. Nah, fungsinya adalah menyiapkan soal ujian. Nah, kita harus tahu dari mana soal-soal ujian itu. Soal ujian itu ya berasal dari kiriman dari institusi ya. Jadi dari Bapak Ibu dosen kalian sendiri.
Nah, soal-soal tadi dikumpulkan ya dikumpulkan ke IBA regional ya. IBA itu adalah pengelola soal, lalu ke IBA nasional. Nah, dari IBA nasional itu dipilihkan menjadi soal ya, soal yang untuk direview. Jadi soal ujian itu nggak langsung jadi dikirim di institusi langsung dipakai untuk ujian. Itu ada beberapa proses review ya, dikaji apakah sesuai kompetensi enggak, ya sesuai dengan cara pembuatan soal yang baik atau tidak. Ya ini berkali-kali teman-teman. Baru dilakukan panel expert. Nah ini dosen-dosen yang kompeten, yang udah senior, yang paham semua bidang, ini diminta untuk mereview ya dari soal-soal yang baik tadi. Nah soal-soal baik tadi akhirnya dipilihkan menjadi soal ujian. Soal ujian ini, nah ini akan dipakai untuk pelaksanaan TO. Nah, TO yang tadi saya cerita dari 2017 sampai 2020. Nah, dari 20 ya, dari soal-soal tadi, teman-teman ini akan direview lagi, baru dipakai untuk soal uji sumatif yang akan kita lakukan di 2021. Ya, ini seperti itu perjalanan soalnya seperti ini. Jadi panjang banget ya. Jadi bisa setahun 2 tahun kita menyiapkan untuk uji sumatif. Ya. Jadi nggak langsung seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita lihat seperti apa sih gambaran hasil TO ya atau hasil ujian kemarin ya. Kita akan kaget ya akan seperti ini nih, hasil ujian secara nasional. Ya, kalau kita secara nasional lihat nih jumlah peserta di 2017, 18, 19, 20 ya apalagi sekitar 2020-an itu berkisar antara 8.000 ya. Jadi kalian itu akan berkompetensi, bukan kompetensi ya. Rekan kalian yang ketika ujian itu sekitar 8.000 orang. Dan rata-rata secara nasional ini yang membuat terus terang kalau kita di panitia ada ketakutan. Rata-ratanya ini di tahun 2017 hanya 52,15. Turun sampai 2020 itu turun menjadi 38,82 ya. Asik ya seperti ini. Nah, di 2021 kemarin di bulan Juni TO, ini rata-ratanya meningkat memang 41,6. Nah, ya nilai maksimum nih rata-rata ya ada nilai tertinggi ini rata-rata 81, nilai terendah ada yang sampai 15 ya. Nah, oke kita lihat kelulusannya ya. Yang terpenting adalah lulus enggak di UKOM. Nah, ini kita lihat tingkat kelulusannya. Ini yang di 2021 saya ambil contoh. Ya, kita nih regional 1 tadi Pak Fira cerita bahwa institusi kita ada di regional 1, ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Barat, ya ada di sini. Nah, rata-rata kelulusan ini 51,2%. Berarti ada sekitar 50% ya di institusi kita itu nggak lulus ya kemarinnya. Nah, ya. Kemudian dari rata-rata kelulusan ini dari tahun ke tahun ini juga saya rada khawatir juga. 2017 kita kelulusannya bagus 73,26%. Tetapi semakin turun, bahkan turun banget di 33,26%. Nah, apa yang harus dilakukan? Bahagiakan dengan nilai seperti ini, ya. Nah, mau nggak mau kita harus mempersiapkan, makanya dilakukanlah pembekalan, ya. Sebenarnya banyak cara untuk meningkatkan tadi di regional 1. Ada namanya tryout atau latihan ujian, ya, atau TO, ya. Cuman kalau kalian tidak siap, TO dengan soal bagus pun, ya kami berpikir seperti itu, lebih baik pembekalan dulu supaya tahu dulu baru kita TO itu akan bagus. Kalau kita ikut ujian tetapi soalnya bagus tetapi kalian nggak siap, sama aja kita ya tidak akan mendukung seperti itu. Nah ini teman-teman lihat di rata-rata ya seperti ini ya memang kita berada selalu di atas nasional tetapi ini ya rata-rata presentasi kelulusan turun banget bahkan di 2020 hanya 37,83% ya dia di bawah kita ya jadi saya menghimbau ini Bapak Ibu dosen yang ada bergabung di hari ini kemudian juga adik-adik ya mumpung kita ada waktu 1 bulan ya tolong persiapkan dengan baik-baik dengan sungguh-sungguh ntar ketika fasilitas yang kita berikan di 4 hari ke depan ya 4 hari dari setiap hari Sabtu fokus kita belajar nih dari beberapa narasumber kalian fokus ketika ada proses kerjakan
tanpa kita melihat buku, tanpa kita melihat YouTube seperti itu. Kita belajar, sobat. Kita bisa atau enggak? Ya. Oke, nah ini pertanyaan, sudah siapkah kita? Ini yang harus kita pertanyakan. Sudah siapkah kita? Nah, ya. Nah, kalau saya pikir kita menyatakan siap atau tidak, dan waktu kita di bulan Oktober hanya sekitar 1 bulan lagi, kita harus buat strategi, terus terang ya, harus buat strategi. Dari mahasiswa ini kita harus buat strategi, dari institusi pendidikan juga harus buat strategi intinya. Ya, harus buat strategi. Nah, institusi pendidikan mungkin di beberapa tempat ada yang melakukan pembekalan juga, itu bagus banget. Ada yang melakukan TO, bagus banget. Ikuti ya, yang diikuti yang fasilitas dari institusi tadi. Nah, mahasiswa juga, ini jangan kita diam ya, mahasiswa. Kalian juga harus bergerak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya di situ. Ya, jangan diam, ya, bergerak. Ya, diskusi, baca lagi yang materi-materi yang telah diberikan oleh dosen. Ya, oke, kita buat strategi. Nah, ini yang harus saya titik beratkan. Mulai dari persiapan sampai hari H-nya. Ya, hari H-nya kita harus siap. Ya, nah ini ya, jadi mulai persiapan, briefing di H-1, di pelaksanaan ini juga kita harus buat strategi. Pertama adalah kita harus tahu di persiapan. Nah, teman-teman harus tahu karakteristik soal uji kompetensi ya. Nah, ini uniknya uji kompetensi. Soalnya adalah dalam bentuk pilihan ganda, ini MCQ. Ya, MCQ. Nah, yang uniknya nih, ini strukturnya ada vignette, ada kasus, lalu ada lead in, ada pertanyaan, dan pilihan jawaban. Ya, ada 1 jawaban benar, ada 4 pengecoh. Nah, ini teman-teman. Ya. 180 soal ini harus dikerjakan selama 180 menit. Berarti 1 soal hanya boleh dikerjakan 1 menit, idealnya seperti itu. Lalu saya garis bawahi ini nih teman-teman. Tidak ada sistem minus ya. Nah, kemarin saya menemukan beberapa lembar jawaban yang kosong ya. Menurut saya sayang banget ya dikosongkan. Ya. Kenapa? Carilah yang terdekat, jangan sampai dikosongkan. Begitu kalian bingung, ada 5 pilihan, ternyata, oh, kok saya nggak bisa ini. Nah, jangan kita kosongkan. Minimal cari yang terdekat ya. Ada peluang kita benar itu 20%. Kalau kita nggak menjawab, kita nggak dapat peluang seperti itu ya, besar ya. Jadi jangan kita kosongkan nilai soal tadi. Cari yang terdekat kalau kalian memang ragu atau belum bingung ketika menjawab. Ya, ada peluang kita benar 20%. Ya, ini seperti ini. Nah, dari mana soalnya? Nah, soal itu mulai diurai dari namanya standar kompetensi. Kalian harus bisa di sini melakukan pelayanan resep di situ. Ya. Lalu melakukan pelayanan swabedikasi, pengelolaan, yang manajemen juga ada di sana. Lalu melakukan produksi di sini sama distribusi. Ini ranah-ranah yang menurut saya sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen di kampus ya, di kampus. Nah, standar kompetensi tadi diuraikan menjadi blueprint. Saran saya pegang blueprint itu karena blueprint itu adalah acuan bagi peserta untuk menyiapkan ujian. Boleh kalian pegang ya. Jadi buka di blueprint itu, di belakang itu ada namanya uraian kegiatan. Ya, uraian kegiatan. Nah, soal-soal itu dari blueprint ya. Soal-soal itu dari blueprint. Nah, blueprint ini berisi apa saja? 1, area kompetensi, ya, kompetensi inti. Dan tadi blueprint ini penting, ya, penting. Jadi buka blueprint di sana karena ini bantuan bagi peserta untuk mempersiapkan diri. Dan di dalam blueprint ini akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau kalian buka di blueprint akan muncul seperti ini. Ada tinjauan 1, tinjauan 2, ya, tinjauan 3, 4 dan seterusnya. Pak, bagaimana cara bacanya? Gampang ya. Jadi dari 180 soal ya, ada sekitar 45 sampai 65% itu bicara tentang keterampilan ya, keterampilan. Jadi kalau saya pukul rata di sini misalkan 50%, soal keterampilan teknis kefarmasian itu ada 90 soal, ya 50%-nya. Aplikasi dasar ilmu itu berkisar sekitar 20 sampai 40%.
Jadi ada 36 minimal bicara tentang aplikasi dasar ilmu. Etik legal, nih peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Ini hanya sekitar 5-15%. Kalau kita ngambil 10%, jadi ada 18 soal bicara tentang etik legal tadi. Ya, bicara tentang aturan, penandaan obat, ya. Ini hanya 10 soal. Komunikasi 5-10% saja. Nah, maksud saya teman-teman, coba kita mensiasati, cari poin-poin yang tinggi di sini, keterampilan aplikasi, karena proporsinya paling besar, kita harus menguasai di bidang ini. Ya, lalu kognitif, nalar, prosedural, afektif, ini presentasinya ada di sini. Ya, lalu recall itu hafalan ada sekitar 20-30%. Jadi ada 36 ya, 36 ya sampai 72 soal bicara tentang recall, hafalan. Ya, sementara hitungan, analisis ada sekitar 90 ke atas ini, 90 soal ya. Oke, jadi kita harus mempersiapkan. Nah, ini teman-teman kita lihat tinjauan 5. Nah, ALKES, alat kesehatan, jadi soal-soal yang spesial tentang alat kesehatan, ini ada sekitar 5-15%. Kalau kita ngambil 5 atau 10%, berarti ada 9 soal atau 18 soal itu bicara tentang alat kesehatan. Ya, alat kesehatan gampang ya. Ya, hanya itu saja, dan di dalam blueprint itu sudah ada item atau jenis alat kesehatan apa yang diujikan. Nah, kalian harus fokus di sini. Ya. Obat dan obat tradisional, ya, obat tradisional ada 20. Jadi ada sekitar 36 soal itu ada bicara tentang obat tradisional. Ya. Nah, ini tolong dibuka lagi blueprintnya. Nah, ini yang blueprint ini seperti kisi-kisi ya. Soal apa yang akan diujikan itu ada di dalam blueprint. Ya, kuasai ya seperti itu. Nah, ini saya hanya memberikan gambaran soal atau bentuk soalnya seperti apa. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini bentuknya. Ini yang disebut vignette atau kasus namanya. Ya, vignette atau kasus. Tenaga teknis kefarmasian melakukan identifikasi mikroskopik serbuk simplisia. Ini ada ciri makroskopiknya, ya. Ada ciri organoleptisnya. Lalu di situ ada ciri mikroskopisnya. Ya, ini yang disebut vignette atau kasus. Nah, teman-teman harus bisa mengkaji begitu ketemu soal. Biasanya penulis soal dari dosen-dosen itu tidak sembarang membuat soal. Itu pasti ada clue atau kata kunci. Nah, kalian harus menemukan kata kunci itu ya. Kata kuncinya harus ditemukan. Ya, di situ ada ciri organoleptis, kemudian ada kandungan, ini jadi kata kunci, dan ada kunci yang terakhir adalah gambaran mikroskopis. Itu harus kita pegang kata kunci ini. Nah, kata kunci ini akan mengarahkan pada satu jawaban yang benar, ya, pada satu yang jawaban. Ini lead in, nah ini lead in, ada kalimat tanya, ini ada option, ya. Ini seperti ini bentuk soal di UKOM, ya akan seperti ini kasus ya. Beda dengan soal UTS atau UAS yang hanya mungkin satu kalimat atau dua kalimat, tetapi kalau soalnya bentuk UKOM, kalau menurut saya enak dikerjakan karena ada keterangan-keterangan pendukung yang kita akan mengarahkan pada jawaban atau kunci jawaban yang benar. Nah, ini tinjauan-tinjauan saya lewat saja. Ini tadi yang saya cerita bahwa jumlah soalnya ini keterampilan itu berkisar antara ya 90 ya 80 sampai 117 soal. Ini saya lewat saja. Oke, apa saja sih cakupan materi? Nah, insya Allah cakupan materi ini akan dibahas oleh detail ya oleh teman-teman dosen dari 14 institusi ini, insya Allah ya. Nah, tapi akan saya sekilas, ini hanya menggali cakupan di dalam blueprint saja, harus ada apa saja. Nah, pertama di bahan alam ini cakupan materi, ya ini sebenarnya ada di blueprint ya. Jadi kalau ya teman-teman mahasiswa bisa menggali di blueprint ini bisa kita bahas ya. Nah, kalau bicara tentang soal-soal bahan alam, nah teman-teman harus bisa mulai dari bahan alam, sumber bahan bakunya. Apakah dari tumbuhan, dari hewan, dan mineral. Ini harus bisa menyebutkan misalkan adeplane buat apa, dari mana asalnya. Nah, ini yang dari tumbuhan, dari hewan, dan mineral. Jadi mulai dari bahan baku atau sumber bahan alamnya.
Nah, sumber bahan alam itu pasti akan diproses. Nah, diproses dia akan berbentuk sintesia ya. Nah, mulai bicara tentang bagaimana cara pembuatan sintesia itu prosesnya. Lalu begitu sintesia jadi, bagaimana proses evaluasinya? Mulai identifikasi, kemudian ya uji kuantitatif. Ini harus digali. Ya, harus digali seperti itu. Nah, sesudah proses sintesia terjadi, bentuk, nah kalian juga harus ada namanya proses ekstraksi. Nah, ini harus paham bagaimana cara ekstraksi, metode sofrestasi seperti apa, maserasi seperti apa, ya. Nah, ya. Kemudian reflux seperti apa, sampai destilasi seperti apa, ya. Alat dan bahannya, proses dan sebagainya. Ini harus bicara di sini. Lalu ketika sudah jadi ekstrak, balik ke atasnya, bagaimana parameter ekstrak seperti apa? Kadar abu, ya, kadar air, rendeman, dan seterusnya ini parameter ekstrak. Nah, dari sana lalu geser teman-teman, harus dibentuknya namanya sediaan. Nah, kita harus tahu yang disebut bentuk-bentuk sediaan obat tradisional, penandaannya dan seterusnya. Ya, ini contohnya misalkan ini yang harus kita tahu. Ya, meliperatum, ya, isoris acerli, parafin. Nah, kita harus tahu ya buat apa, sumbernya dari mana. Nah, ini ada di bahan alam. Lalu ini tadi proses pembuatan simplesia, mulai dari sortasi basah, pencucian, penirisan, perajangan, pengeringan. Nah, ini proses-prosesnya itu buat apa tujuannya? Ya, dan kegiatan apa yang dilakukan. Nah, ini contoh ketika kita mengkaji atau mengevaluasi dari simplesia, ya, nah, insya Allah Pak Anton akan memberikan materi ini di pertemuan pertama, ya, bagaimana menguji organoleptis, makroskopiknya sama mikroskopiknya. Ya, kalian harus paham mana pati solani, ya, mana yang pati kentang dan seterusnya. Lalu bedanya ketika dia dirimpang, ya, dengan di daun, ya, atau di lignum. Nah, ini harus bisa kita membedakan ya setiap itu. Lalu ini parameter ujinya ya tadi kuantitatif kadar air, kadar abu dan seterusnya. Ini seperti ini. Oke, satu lagi ini parameter ekstra. Nah, itu di bahan alam ya, teman-teman, sampai ketika sudah jadi bentuk sediaan. Nah, ini harus bisa membedakan mana dia fitofarmaka, mana jamu, mana obat herbal terstandar, lalu rajangan, serbuk, cairan, finish dan sebagainya. Ini di bahan alam ya. Jadi mulai dari bahan baku ya, sumber bahan baku itu buat apa, dari mana, fungsinya buat apa, sampai proses sintesia ya, proses sintesia sampai proses dia terjadi ekstraksi. Nah, insya Allah ya saya berharap kalian ikut dari tanggal 5 ini, dari tanggal 4, tanggal 11, 18 sampai tanggal 25. Karena di setiap bagian atau setiap narasumber akan memberikan dengan topik-topik tertentu ya. Jadi jangan putus-putus ya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan pelayanan? Nah, pelayanan kefarmasian mulai pertama adalah dari satu, ketika resep datang. Nah, jadi dianggap TTK kerja di pelayanan, baik di rumah sakit, di puskesmas, atau di apotek. Tahap pertama adalah menerima resep. Nah, resep itu kalian harus bisa mengkaji. Ada namanya screening dulu ya, secara administratif, lalu screening secara farmaseutik di sana. Ya, ini tahapan pertama. Nah, yang kedua di tahapan ini tentu harus kita bisa menghitung ya, sudah screening menghitung, baik menghitung bahan baku atau bahan yang akan diambil berdasarkan resep, ya, sampai menghitung harga. Nah, harga, ya, menghitung harga di sini kita akan belajar ya, menghitung harga. Lalu proses penyiapan mulai dari pengambilan bahan apa yang diambil, berapa jumlahnya, ya. Ini seperti ini, lalu penimbangan dan proses pengerjaan sampai penyerahan kepada pasien. Nah, di pelayanan ini banyak terkait dengan ilmu farmaseutik, manajemen juga ada di sini ya. Jadi kalian akan belajar tentang manajemen ya, perhitungan harga beli, harga jual ya dan seterusnya. Jadi manajemen di farmaseutik bagaimana proses pengerjaan, berapa jumlah yang harus diambil ini di farmaseutik. Lalu ketika penyerahan, nah penyerahan ini ada kaitan dengan farmakologi ya. Cara pakai, cara penggunaan, efek samping apa yang muncul, ini munculnya di farmakologi. Ya, jadi pelayanan lingkupnya seperti itu. Ya, pelayanan seperti itu. Nah, di manajemen atau kalau dibilang di manajemen farmasi,
Nah, ini prosesnya mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, ya, pencatatan pelaporan dan pemusnahan. Ini lingkupnya seperti ini. Bagaimana kalau kita merencanakan obat di puskesmas? Bagaimana cara menghitung misalkan stok optimum, ya, stok lead time, ya, buffer stok. Ini ada di perencanaan. Jadi beberapa perencanaan di situ. Apa itu bedanya metode konsumsi, metode morbiditas? Di sini ada di perencanaan kita belajar. Apa yang dimaksud dengan just in time, ya, di sini. Lalu kita sesudah direncanakan menghitung jumlah, ya, metode. Nah, pasti akan namanya proses pengadaan. Nah, pengadaan itu mulai misalkan apakah di instalasi farmasi ada proses yang disebut lelang atau pengadaan secara langsung, just in time kah, ya? Lalu apakah konsinyasi misalkan. Nah, ini kalian harus paham, ya, di pengadaan. Lalu di proses penerimaan nih, penerimaan. Apa yang harus dilakukan ketika kita menerima obat? Oh, pasti satu, akan menyesuaikan atau mengevaluasi, ya, kesesuaian antara barang yang datang dengan faktur di situ. Akan dihitung jenis dan jumlahnya sesuai atau tidak. Ya, lalu ketika diterima itu tentu mana yang harus disimpan. Nah, ini baru proses penyimpanan. Mana yang harus disimpan dia di suhu, ya, tadi yang di freezer misalkan, atau di suhu 2 sampai 8 derajat. Nah, kalian harus paham di sini, ya, di proses penyimpanan. Mana yang dia termasuk lasa, mana yang high alert, ya, mana yang termolabil, kita bicara di penyimpanan. Fokus, ya. Ini insya Allah teman-teman dari dosen juga akan menyampaikan, ya, di proses penyimpanan. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan, oh, ya, konsentrasi tinggi, cairan konsentrasi tinggi itu high alert. Obat-obat kanker, ya. Kemudian narkotika psikotropika nih, ya. Nih harus hati-hati di penyimpanan. Kita harus gali semua di proses manajemen ini. Lalu pendistribusian, nah ini kita akan baca mungkin kalau di rumah sakit apa bedanya IP, UDD, ya. ODD di sini, ya, pendistribusian berapa yang harus didistribusikan. Kemudian sistem pencatatan pelaporan, ya, ada kaitan di pendistribusian, ya, lalu pemusnahan dan pencatatan pelaporan, ya, kita akan membuat misalkan ada yang namanya defekta, kartu stok, ya, ini ada di pencatatan pelaporan. Ini proses di manajemen, ya, saya rasa kalian sudah dapat, ya, baik dari PKL, dari Bapak Ibu dosen semuanya di sini. Nah, kemudian lari lagi ke teknologi karena di kompetensi kalian harus bisa dalam proses produksi. Nah, proses produksi itu mulai dari bisa membaca, ya. Jadi kalau TTK di industri obat misalkan ditugaskan untuk membuat sediaan. Nah, ditugaskan untuk membuat sediaan dengan formula sebagai berikut. Nah, kalian harus bisa menentukan, ya, apa yang akan dibentuk atau akan dibuat dari formula tadi. Apakah dia tablet, sirup, suppo. Nah, ya, jadi harus bisa membaca. Begitu ada order dari apoteker, kira-kira bentuk sediaan apa yang akan dibuat. Nah, itu, ya. Nah, dari sana tentu di situ ada eksipien, ada zat tambahan, ada zat aktif sini. Nah, kalian harus tahu fungsi dari tiap zat aktif di dalam formula tadi, ya. Iya, misalkan MG Stiara, amilum dalam pembuatan tablet untuk apa, ya. Nah, itu harus tahu fungsi masing-masing. Metil paraben buat apa, ya. Oleum kakao buat apa, misalkan. Ini harus kita buka lagi dan diperdalam. Insya Allah juga teman-teman dari teknologi farmasi ini, ya, akan memberikan seperti itu. Nah, ketika sudah tadi mengkaji, tahu bahwa oh di formula ini kita akan membuat sediaan ini. Nah, fungsi bahan baku atau bahan tambahan ini fungsinya buat apa? Tentu kalian harus bisa membuat sediaan tadi, ya, membuat tadi. Nah, ini ada di proses prosedural di sana. Di prosedural itu muncul seperti tadi. Nah, ketika sediaannya sudah jadi, tentu ada proses namanya evaluasi, ya, ada proses evaluasi. Bagaimana menentukan kekerasan tablet, bagaimana menentukan friksi friabilitas di sana, ya, bagaimana menentukan kadar air dalam granul, ya, bagaimana menghitung dispersi, ya, daya sebar, daya itu. Nah, ini ada di dalam teknologi farmasi. Nah, tapi
Kuasai ini bentuk-bentuk sediaannya. Yang padat, cair, evaluasinya berbeda. Emosi, salep juga ini juga berbeda. Ya, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi ntar akan kita gali juga, ada teman-teman dosen dari Poltekkes Bandung, kemudian dari Poltekkes Jakarta 2 ya. Ini para pakar yang insya Allah akan memberikan materi ini ya. Kemudian dari Mahardika juga ya. Kita akan kaji semua tentang perhitungan-perhitungan ketika dalam proses evaluasi sama proses pembuatan ya. Jadi mohon konsentrasinya. Nah, itu terkait dengan persiapan. Nah, ya persiapan. Jadi kuasai semua bidang ya yang sudah dipaparkan, kuasai blueprint. Nah, ini yang harus kita persiapan dan ini sama pentingnya ya. Sama pentingnya ketika supaya kita sukses di UKOM adalah ketika tahap pelaksanaan uji kompetensi. Ini penting, mau nggak mau kalian harus mempersiapkan di hari H ya, di hari H. Nah, pertama adalah di acara briefing ya. Jadi sebelum ujian itu ada namanya proses briefing ya, briefing. Nah, briefing ini wajib datang ya, kalian wajib datang. Jadi kalau ada yang mau nikahan, tolong izin ke pacarnya bahwa hari H sebelum 1 kalian tetap harus datang di situ. Nah, ini wajib datang. Nah, di hari briefing ini satu ada namanya pembagian kartu peserta ya, kartu peserta, lalu menjelaskan tata tertib dan menjelaskan bagaimana cara aplikasinya di CBT tadi. Ya, cara aplikasinya ini penting banget. Kalau kalian nggak datang, ya, kita nggak akan tahu cara mengoperasikan sistem tadi. Ya, jadi H-1 kalian harus datang. Ya, ini. Ya. Kemudian, nah ini ketika hari H, baik H-1 maupun H ketika pelaksanaan, ini sesuatu yang sepele, tetapi menurut saya tetap diikuti ya. Datang ke tempat ujian, pakaian rapi dan sopan. Jangan pakai sendal, jangan pakai denim, jeans, ya sandal. Tidak boleh membawa seperti ini. Laptop tidak boleh, HP tidak boleh, kalkulator tidak boleh. Ya, kamera, alat tulis dan sebagainya, apalagi rokok dan ini itu tidak boleh dibawa. Ya, biasanya oleh pengawas akan diperiksa ya. Jadi kalau lihat teman-teman kalian ini akan diperiksa dan barang-barang tadi akan disimpan. Kalau ketahuan saja kalian pakai jeans, ya, pakai kaos, ada yang pengawas nyuruh pulang lagi kalau waktunya masih panjang, ya, atau dikasih mukena atau sarung, ya, seperti itu. Beneran nih, nggak bercanda. Maksud saya gini, janganlah hal-hal yang sepele ini, ya, membuat kita rugi, ya. Jadi kalian datang, ikuti aturan saja. Daripada kita datang, oh pakai kaos, kenapa? Ini pacar saya juga pakai kaos biar serasi gitu. Jangan, rugi kita, disuruh pulang, ya. Jadi datang ya pakai resmi saja, itu aman, ya aman. Ini jaga amannya. Nah, ketika pelaksanaan hari H, teman-teman, taati tata tertib tadi. Nah, ketika hari H memang akan duduk sendiri-sendiri ini, yang itu yang disebut CBT. Datang 1 jam sebelum ujian. Jangan sampai 15 menit baru nongol, jangan. Ya. Lalu jangan lupa bawa KTP dan kartu peserta. Ya, ini. Ya, ini hal-hal sepele yang kadang-kadang kalau kita lupa ini hilang konsentrasi kita. Ya. Oke ya. Ini bawa ini kartu peserta, KTP ya, jangan lupa dibawa seperti itu. Lalu ikuti jadwal yang ditetapkan. Biasanya ada namanya sesi 1, sesi 2. Ya, kalau ada 2 hari sesi 1, sesi 2 sampai sesi 4. Ya. Nah, mentang-mentang misalkan si AA-nya sesi 1 ya, sementara si tetehnya sesi 2, kalian datang pagi aja. Kenapa nungguin gitu ya? Tetap 1 jam datang sebelumnya ya. Jangan atau ngikutin jadwal yang sudah ditetapkan. Yang ngikutin jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan di luar kekuasaan kita, segera lapor ke admin prodi atau lapor ke biasanya ke ketua jurusan atau ke direktur ya, ke atasan ataupun ke dosen di sana. Nah, biasanya akan langsung kontak ke PP atau PL-nya ya. Apa yang terjadi? Misalkan mohon maaf ya, kasus kemarin ada yang kecelakaan begitu mau nyampe ya. Nah, kalau kecelakaan ini kita akan prepare ya, akan dijaga supaya dia diundurkan ke sesi 2.
Ya, jangan mendadak seperti itu karena ada perlu proses ya. Ya. Nah, maksud saya hal-hal sepele ini jangan membuat kita hilang konsentrasi. Ikuti ya, ikuti biar aman. Nah, yang kedua, begitu pelaksanaan ya teman-teman, itu akan diberikan kartu atau nomor ya, nomor login, nama login situ. Ini ada nomor peserta, kata sandi. Nah, begitu ada yang memasukkan salah saja, salah di situ biasanya nggak akan masuk. Kalian jangan panik, ya. Kalian jangan panik. Angkat tangan saja, angkat tangan, ya itu akan pengawas lokal akan datang di situ, ya. Jangan panik di situ. Ya. Oke, jadi akan ada nomor peserta dan jadi akan diberikan kartu peserta, ada nomor ujian, di sana ada kata sandi, ya. Nah, sesinya ada sesi latihan, ya. Jadi teman-teman sebelum ujian sebenarnya itu ada sesi latihan, ya, sesi latihan sekitar 3 atau 5 menit, sesi latihan. Lalu ada sesi login, nah ini baru masuk tadi. Nah, teman-teman ini ada kasus kemarin di TO kemarin. Jadi, ya mungkin pengawasnya lupa. Pengawasnya lupa ketika di sesi latihan diizinkan masuk ke sesi ujian, ya. Jadi dibuka semuanya. Akhirnya sesi ujian masuk udah beres, langsung masuk ke sesi ujian. Begitu masuk sesi ujian, pesertanya panik karena yang lain belum masuk sini. Akhirnya di close. Ya, begitu di close itu dianggap mengundurkan diri. Nah, ya, itu ada 3 atau 4 kejadian. Maksud saya ya, teman-teman, ntar koordinasi dengan pengawas lokal atau PP ya. Udah masuk sesi login, sesi latihan, udah diem, jangan dulu masuk, klik yang lain dulu. Nah, baru masuk ke sesi ujian, kita bersama-sama masuk sesi ujian. Ketika ada proses apapun, jangan panik, jangan kita pijit close gitu ya. Ini ada beberapa yang dia dianggap keluar dari ujian. Begitu dari pusat di admit, diperbaiki itu nggak bisa. Oke ya. Jadi ikuti aba-aba dari pengawas ini ketika ujian. Nah ini kalau loginnya gagal seperti ini akan muncul seperti ini ya. Tidak valid. Nah kalian jangan panik ya. Bisa jadi yang dituliskan itu salah. Angkat tangan saja dibantu sama PR. Ya, angkat tangan. Nah, ini juga yang terpenting teman-teman. Ini ada 3 atau 4 kasus di TO kemarin. Jadi begitu mau masuk ujian, tolong periksa ini ada nama kalian di sini. Nah, nama kalian sama harinya dan tanggal. Ya, ini hari dan tanggal. Bandung 28 April 2015. Ini akan muncul nama kalian. Jangan langsung main kerjakan ya. Takutnya ini soalnya adalah soal yang lain atau orang lain yang adminnya. Ini bisa terjadi ya. Nah, ini bisa terjadi. Pak, ini ternyata bukan nama saya, angkat tangan saja. Ntar dibenarkan sama pusat, ya, dibenarkan sama pusat. Jadi hati-hati. Lihat tanggal ininya, lihat harinya, ya, lihat tanggal situ. Nah, lalu ini teman-teman di bawahnya itu ada kolom pernyataan. Nah, kolom pernyataan itu berisi apakah saudara ibaratnya dikatakan ya setuju dengan tata tertib. Nah, jadi ada tata tertib, ini ada persetujuan. Ya, pesan saya jangan kita iseng-iseng untuk tidak setuju. Ya, jangan iseng-iseng, Pak. Saya ingin tahu kalau diklik tidak setuju seperti apa. Jangan iseng-iseng. Kalau ini diklik tidak setuju, ya. Kalau diklik tidak setuju, ini ada konfirmasi ulang 2 kali. Ya, apakah Anda benar-benar tidak setuju? Kalau Anda klik tidak setuju, berarti Anda sudah beres ujian. Ya, 1 menit beres ujian. Kenapa? Karena kita tidak setuju dengan aturan tadi. Jadi sudah dikatakan selesai ujian. Ya, selesai ujian hanya dengan 1 menit ya. Gara-gara kita ngiseng tidak setuju. Ya. Orang IT pun yang pintar itu tidak bisa membuka lagi supaya kalian ikut. Ya. Paham maksud saya ya? Kita jangan iseng-iseng ya. Pokoknya ketika ada pernyataan ya tadi setuju atau tidak setuju ya terkait dengan tata tertib, kalian tinggal klik saja setuju. Ya, itu aman lah. Ya, jangan kita iseng-iseng, Pak. Saya nyoba kata Pak Seno katanya kalau klik tidak setuju akan seperti ini. Jangan sampai ya. Jadi teman-teman klik setuju saja. Klik setuju saja. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian ini
hati-hati jangan kita membuat kecurangan intinya, ya. Buka buku lah, buka apapun catatan, ya. Nah, karena apa? Pengawas itu tidak akan menegur, ya. Nah, itu yang sulitnya, tidak akan menegur, tapi akan mencatat di berita acara. Ya, di berita acara dilaporkan, oh si A lo mencontek, difotokan, dikirimkan, nah ke Jakarta seperti ini. Ya, jadi udah, makanya kita ada waktu 1 bulan, kita siapkan dengan sebaik-baiknya, ya, siapkan dengan sebaik-baiknya. Kita kerja sendiri, ya, kita kerja sendiri, ya, teman-teman belajar dipersiapkan. Mumpung kita ada 1 bulan, ya, ini seperti ini. Nah, ini yang akan muncul ya seperti ini. Ini ada foto kalian, ya kemarin mungkin yang udah tahu akan kelihatan. Ini foto. Ini coba dicocokkan antara ada namanya, ya, nomor peserta. Lalu kalau udah mau sip mulai, tinggal klik mulai di situ, ya mulai. Nah, ini akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Ya. Ini ada foto, nih ada foto kalian, ini ada waktu yang makin lama makin berkurang dari 180 ya, 180 menit akan berkurang. Ini ada vignette yang tadi, ya vignette atau kasus, ini lead in pertanyaan, ini jawaban. Nah, kalian hanya tinggal klik ya, klik di situ. Nah, ini ada klik ragu-ragu ya, ragu-ragu. Ya, diklik ragu-ragunya di sini. Ya. Nah, ada 180, jadi kalian kalau udah klik, nah, ya. Nah, kalau jawabannya hijau, berarti jawabannya sudah itu tidak ragu-ragu lagi. Nah, kalau jawaban masih ragu-ragu, ntar kalau kita klik ragu-ragu ini akan berubah menjadi biru. Ya, Pak, boleh nggak di semua diklik jadi biru? Silahkan saja ya. Jadi 180 dibikin biru semua, silahkan. Nah, lalu ketika misalkan waktunya sudah habis, sementara masih yang banyak yang ragu-ragu, nah jangan khawatir ya, jawaban ragu-ragu tadi akan menjadi jawaban akhir ya, jawaban akhir. Ya, pindah kiri dan kanan. Nah, foto waktu ini juga bisa dihilangkan nih Pak. Saya merasa diawasi oleh diri saya sendiri nih. Ya, saya mau tutup fotonya, kalian bisa klik di sini, fotonya akan hilang dengan sendirinya. Ya, ini seperti ini ya. Ini akan ada jawaban juga soal. Ya, ini bisa kelihatan seperti ini ya teman-teman. Nah ini muncul ya mana yang belum diisi, mana yang sudah diisi, ya akan muncul seperti ini. Ada yang ragu-ragu dan seterusnya. Oke, itu yang akan ditampilkan. Jadi kita sudah mempersiapkan satu mulai dari persiapan ya intinya ini juga tahapan persiapan kalian pembekalan ya. Kemudian ada pembekalan di institusi, ada tryout di institusi ya. Oke, kita sebulan ada waktu kita kejar ya, kita kejar. Nah, yang kedua ini saran saya ya tadi dari mulai persiapan, udah persiapan tadi pelaksanaan ya tadi H-1, H pelaksanaan. Nah, ketika di persiapan ya, menurut saya dengan materi yang seabrek itu kita nggak mungkin kita belajar dengan 1 bulan. Coba diskusi, dibuatlah kelompok, ya, dibuat kelompok grup kecil di sana, dibagi-bagi tugas, mana yang memaparkan tablet, ya, mana memaparkan solida, mana yang farmaseutik. Kalian diskusi itu sangat membantu, memudahkan kita belajar, ya itu, ya, belajar di sana. Sama ikuti pembekalan hari ini sampai hari terakhir, ya, di sini, ya, ikuti pembekalan, ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, ini dosen-dosen yang hadir juga dosen-dosen terpilih ya. Dosen-dosen terpilih menurut saya kalian ikuti dari awal sampai akhir ya. Sampai post-test juga coba ketika post-test jangan kita lihat buku ya. Jangan kita lihat buku. Jangan kita buka Google, kerjakan langsung. Bukan kita lihat nilai tertinggi ataupun tidak. Evaluasi diri, kita bisa enggak ngerjain itu. Oke ya? Kita bisa enggak seperti itu. Sama nih tryout di institusi ya, saya yakin di institusi itu banyak sekali tryout yang mengadakan ya, ikuti ini semua. Dan yang terpenting nih sekarang lagi kondisi Covid ya, kita juga selain itu harus mempersiapkan diri kita ya, jangan sampai kita terpapar di hari H. Kemanapun pakai masker ya, supaya apa? Ketika hari H tadi ya kita sehat walafiat ya, seperti itu. Nah, mungkin itu pesan dari saya. Nah, ini
anggap kita sedang mau berperang ya. Kita latihan dulu hari ini ya. Insya Allah kita goal semua di regional 1, kita berjuang untuk mencapai yang terbaik ya. Ya, seperti itu. Yuk bareng-bareng, ini dosen yang ada di regional 1 dari Bumsil, dari WDH, dari UBK ya, dari Poltekkes Kemenkes, ini gabung semua di hari ini ya untuk mempersiapkan supaya kalian lulus semua. Ya, supaya kalian lulus, karena kalau nggak lulus kita juga bingung juga di institusi. Ya, jadi dosen semua sedang mempersiapkan kalian. Nah, saya harap juga kalian juga mempersiapkan sebaik-baiknya. Ya, mempersiapkan sebaik-baiknya seperti itu. Ya, mungkin gitu Bu Yovita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Roseno, luar biasa pemaparan materinya ya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Roseno. Teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan di kolom chat, baik itu di YouTube maupun di Zoom. Mungkin saya dulu yang bertanya nih sementara menunggu rekan-rekan teman-teman mahasiswa. Pak Roseno, ini kan tujuan kita ikutan ujian kan supaya lulus ya Pak. Dan kebetulan pada tahun ini ujiannya sumatif Pak. Berarti ada yang lulus, ada yang tidak lulus, begitu ya Pak? Betul begitu Pak? Betul. Ya. Ya. Kalau tidak lulus apa Pak yang akan terjadi? Waduh ini. Apa yang akan terjadi kemudian kalau amit-amit gitu ya? Boleh semuanya ikut nepok mejanya bilang amit-amit, jangan sampai nggak lulus. Tapi kalau sampai amit-amit itu kejadian, apa yang akan terjadi selanjutnya Pak? Oke, terima kasih ya Bu Yop. Ini pertanyaan bagus ya. Oke, Pak, bagaimana saya kalau nggak lulus ya? Nah, gini ya kalau saya sih. Mungkin kalau memang kondisinya seperti itu, pasti panitia pusat akan memikirkan jalan keluar seperti apa. Nah, kalau terkait dengan panitia pusat akan seperti itu, Bu Yovita. Nah, kalau terkait dengan diri kita ya pasti kita nggak akan ikut dapat Serkom dengan bersama-sama ya, seperti itu. Sementara Serkom itu penting untuk kerja gitu ya, Serkom seperti itu. Itu. Nah, bagi institusi juga, jadi kalau kalian nggak lulus itu banyak sekali kaitannya. Ke institusi itu biasanya ada di namanya kriteria 9 tentang presentasi kelulusan UKOM. Itu kelulusan yang dapat nilai poin tertinggi adalah 80% Bu Yovita. Iya. Ya, jadi kalau kalian dosen mahasiswanya ada 100 orang ya yang di institusi, itu harus 80 orang yang lulus. Itu seperti itu. Nah, tapi gini Bu Yovita, saya sih membuat satu strategi ya. Udah jangan pikirkan kita nggak lulus bagaimana ya menurut saya. Betul ya? Kalau kita berpikiran kita tidak bisa, kita tidak akan lulus, itu ada energi negatif namanya. Ya, nah energi negatif itu akan membawa badan kita, pikiran kita tuh negatif semua. Ya betul ya. Saya selalu cerita lebih baik kita babak belur di sebulan ini ya teman-teman ya. Babak belur mempersiapkan daripada babak belur menangisi yang sudah terjadi. Ya betul ya. Jadi kalian begitu ujian ternyata hasilnya negatif, saya nggak lulus, lalu menangis 1 bulan dibanding dengan menangis sekarang. Saya senangnya menangis sekarang loh daripada menangis 1 bulan yang akan datang ya. Berakit-rakit ke hulu itu ya betul, Pak? Betul ya. Ya Cece, Risa ya, Risa, Cece, kemudian Novita, betul ya konsepnya ya. Lebih baik kita sakit sekarang lah daripada entar sakit karena menyesal. Aduh, kenapa saya nggak lulus? Aduh, kenapa? Wah, itu lebih sakit lagi Bu Yovita. Iya betul. Ya, berjuang. Jadi teman-teman tahu kalau nggak lulus itu berarti nggak dapat Serkom, nggak bisa dapat STR-TTK begitu ya Pak ya. Dan kalau nggak dapat STR-TTK susah kerja karena kalau kita lihat lowongan kerjaan semua tuh lagi banyak banget loh Pak untuk farmasi tuh dan semua perlu STR-TTK gitu. Jadi teman-teman belajar yang baik begitu ya Pak ya sekarang. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu paribahasa zaman kita SD mungkin ya Pak. Iya, zaman SD masih berlaku ya Bu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Ikiva, dari Reynaldo. Katanya pemaparan ini ada di YouTube, bisa ditonton ulang nggak? Nah, ini menarik sekali pertanyaannya Pak. Boleh ditonton ulang. Kemudian kalau ujiannya ikutan lagi, selanjutnya masih bisa atau enggak? Enggak Pak. Ya, insya Allah kalau bicara tentang itu ntar kita setting Bu Yovita.
disetting oleh panitia, insya Allah kita siapkan. Biar bisa diulang-ulang materinya. Ya, insya Allah kita siapkan. Baik, ini dari Ikifa lagi, teman-teman dari Ikifa, dari Rizky Pak, bagaimana ketika sedang ujian tiba-tiba ada kejadian tidak terduga seperti mati listrik? Oke, bagus Vita. Apakah bisa mengulang dari awal? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, ini biasanya kejadian di daerah, kalau kemarin mah di daerah ada di Palembang, ada di daerah Sumatera ya. Kejadian seperti ini Bu Yovita. Ya, mati listrik atau di Kalimantan betul. Dia harus pakai genset ya di sana. Genset mati listrik plok gitu kan. Jangan khawatir ya teman-teman, jangan khawatir. CBT yang dipilihkan adalah CBT yang sudah terstandar biasanya, yang sudah dilengkapi dengan genset. Kemudian Pak, saya tadi udah ngerjain 100 soal loh. Terus mati listrik ya, mati listrik. Nah, data yang 100 itu masih ada di dalam sistem ya, ada di dalam sistem. Jadi tinggal dilanjutkan saja, ya, tinggal dilanjutkan saja. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau masalah teknis itu udah ada tanggung jawab dari panitia, ya. Tugasnya belajar aja gitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Gitu ya. Udah deh, udah dipikirin sama Pak Seno gitu. Udah biar Pak Seno aja yang mikir. Ada panitia, ada. Panitia bukan Pak Roseno. Saya sangka Pak Roseno. Saya mah tukang masaknya Bu. Ya jadi ada panitia yang akan. Ya insya Allah ada panitia yang bergerak di sana. Iya. Cukup jelas ya, nanti akan disiapkan genset dan seterusnya dari tim panitia. Dari Stikes PFH, Pak, ini juga pastinya jadi pertanyaan mahasiswa zaman sekarang. Mahasiswa zaman sekarang tuh selalu bertanya, Bu, nilai batas lulusnya tuh berapa sih gitu ya? Selalu begitu. Nah ini pertanyaannya sama izin bertanya, berapa kan nilai skor minimal jawaban benar dari 180 soal supaya kita lulus? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Mudah-mudahan didengar sama teman-teman yang lain. Nilai batas lulus yang dari 2017 sampai 2020 kemarin adalah dipakai 44,35 ya. Kecil banget ya, 44,35 ya. Tetapi ternyata kelulusannya hanya 38% Bu Yovita ya. Ya. Nilai batas lulusnya harus dibikin 15 mungkin Pak supaya lulus semua. Tapi kalau 15 nggak mungkin dari logika ya. Kalau dari 5 pilihan aja dia adalah 20% ya. Minimal 20, tapi malu lah masa gitu kecil ya? Kelulusannya ya. Ya, jadi teman-teman nilai batas lulus adalah 44,35. Nah, untuk di 2021 nilai batas lulus itu akan ditentukan dengan penjurian, ya. Akan dilakukan penjurian ulang. Itu bisa lebih tinggi atau bisa lebih bawah, ya. Penjurian itu begini caranya, itu semua perwakilan institusi dari Indonesia akan dikumpulkan. Lalu soal yang kita dipakai di ujian itu akan dibedah, dibuat kelompok. Kira-kira misalkan soal nomor 1 dari 100 mahasiswa yang borderline itu dia ada di bawah tapi antara rentang tidak lulus dan lulus. Jadi apa ya, borderline itu yang paling bawah, kelas bawah ya di situ. Ya, perbatasan tadi. Ya, jadi dianggap ada 100 orang yang borderline, berapa persen yang bisa jawab? Nah, gitu Bu Yovita. Ya, dari satu soal itu lalu dikumpulkan dapatlah nilai 44,3. Nah, gini menurut saya prediksi ya. Kalian harus bisa 50 atau 60, poin 60 atau 50 saja. Itu udah aman kalau menurut saya. Jadi, sekitar 100 soal pegang ya, menurut saya 100 soal pegang itu relatif aman ya. Kalau misalkan kita naiknya kayak asalnya 44,35 lah, sekarang menjadi 50 atau 55. Kalian pegang 100 soal harus bisa ya dari 180 tadi. Ya. Itu sih strateginya teman-teman, ya. Jadi 100 soal harus bisa benar jawabannya. Insya Allah. Itu untuk lulus ya Pak ya, tapi kita kan punya spirit yang sama, kita menjadi yang terbaik gitu ya Pak. Ya, insya Allah. Yang penting lulus. Saya rasa teman-teman di regional 1 juga sama ya Pak, semuanya punya spirit spirit of excellence gitu. Jadi melakukan yang terbaik. Jadi kalau bisa lebih dari itu gitu ya, semaksimal mungkin. Makanya 1 bulan ini kita persiapkan gitu ya Pak Seno ya. Betul, ya, baik. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Kita masih punya 5 menit. Pertanyaannya ini kalau yang dari Stikes Widya Dharma kayaknya masih sama ya syarat kelulusan. Saya coba ke UPH atas nama Dwi Yulianti. Apakah soal postes yang keluar di 4 minggu bulan ini merupakan salah satu soal yang keluar di ujian kelas bulan? Oke, terima kasih. Ini menarik jawabannya. Ini menarik. Oke, menarik ya. Apakah soal
Nah, soal-soal yang insya Allah di post test, itu acuannya adalah dari blueprint ya, acuannya dari blueprint. Jadi narasumber-narasumber yang kemarin diminta untuk membuat soal, acuannya adalah dari blueprint. Ingat, blueprint itu adalah panduan bagi penulis soal, panduan bagi peserta. Ya, berarti ya 90% pasti dari sana ya. Ya akan cocok dari sana. Makanya ikuti ya teman-teman, kuasai di sana. Ya, itu acuannya dari blueprint. Kita udah bagi ya narasumber-narasumber itu berdasarkan blueprint tadi. Ya. Insya Allah di setting sana. Jadi jawabannya sama-sama satu blueprint gitu ya Pak ya? Apakah soalnya Iya, sama? Ya, sama, betul. sama-sama satu blueprint. Betul, sama. Begitu. Oke, ini ada dari Poltekkes TJK atas nama Utari. Izin bertanya, apakah selain penggunaan kalkulator di komputer diperbolehkan juga menggunakan fitur notepad? Karena ada beberapa soal perhitungan yang membutuhkan oretan karena banyak angka yang harus diingat. Terima kasih Pak. Oke. Nah, kalau untuk kalkulator ya di panitia diadakan. Cuma kalau notepad kayaknya tidak ada Bu Yovita. Tapi teman-teman sekalian ya jangan kaget kalau jangan takut. Hitungan yang ada muncul di soal hukum biasanya hanya 1 atau 2 langkah. Ya 1 langkah biasanya. Ya jadi jangan khawatir, 1 langkah hitungan. Ya 1 langkah. Nah, ini maksud saya, kalau soal-soal hitungan ya menurut saya jangan dilepas ya Bu Yovita ya. Ya kayak kita menghitung rendemen, ya menghitung kadar air gitu. Ya, hitungan-hitungan itu dari saya kuliah dulu 92 Bu Yovita sampai sekarang itu nggak berubah-ubah ya. Jadi kalian kuasai kalau hitungan-hitungan itu. Ya, jangan dilepas hitung-hitung itu karena itu bakunya sama saja dari dulu sampai sekarang. Jangan dilepas, sayang banget. Kayak Alkes mungkin tadi ada 10 soal Alkes misalkan. Alkes itu spesialis gampang ya, kegunaan WWJ, kegunaan itu kan di spesialis udah ya maksudnya. Jangan dilepas. Jadi teman-teman harus kita buat strategi. Ambil itu soal-soal hitungan harus kita kuasai. Yang udah puguh dipegang gitu ya Pak ya? Puguh Bu Yovita. Ibaratnya kita nggak usah belajar yang hanya main logika atau main yang sudah kita apa hitungan. Kecuali hafalan menurut saya paling sulit adalah hafalan ya. Nggak jelas kemana-mana banyak. Nah, menurut saya sih. Jadi kalau yang udah puguh pegang Alkes kata Pak Roseno. Terus perhitungan itu udah puguh tuh. Strateginya dipegang itu gitu ya Pak. Betul. Waktunya. Jadi jangan khawatir, insya Allah kalau hitungan ada kalkulator dan hitungannya hanya 1 langkah saja. Nggak 2 kali langkah atau 3 kali langkah. Ya, jadi jangan khawatir. Notepad biasanya tidak boleh disiapkan Bu Yovita kalau di sistem biasa. Baik. Ya, sepertinya pertanyaan yang 2 terakhir ini bukan kapasitas Pak Roseno, atau kalau misalnya menjadi kapasitas Pak Roseno bisa dijaprikan ke bagian program studi gitu ya. Baik, waktu kita habis Pak, sudah di jam 19.09, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Luar biasa sekali ini. Luar biasa, sangat sulit sekali bertemu dengan Pak Roseno memaparkan materi yang luar biasa ini. Terima kasih banyak Pak Roseno, teman-teman dari Regional 1 pasti mendapatkan banyak sekali manfaat dari materi yang Bapak sampaikan selama 1 jam ke belakang. Dan kita akan memberikan sertifikat Pak